Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ajeng Habli Naim. Saya dari kelas 12 Agama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek matematika yang diampu oleh Ibu Syofi Zulaiha SPD. Dalam video ini saya mengambil materi statistika. Pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik loh ya. Dalam statistika terdapat penyajian data, yang mana ada diagram. Diagram juga yang umum itu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran yang sering kita ketahui. Kemudian yang kedua ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan histogram. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang sering muncul. Nah, di sini sudah terdapat data mentah berat badan kelas 11 agama yang saya ambil sendiri dari kelas 11 agama. Di sini datanya belum urut dan masih acak. Kemudian sebelum kita mencari median, mean, dan modus, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Cara membuatnya yang pertama yaitu mengurutkan data dari angka terkecil sampai terbesar. Nah, data di sini sudah urut ya. Yang terkecil ada 35 kg dan yang terbesar ada 64 kg. Kemudian kita hitung banyak data, yaitu ada 23. Setelah itu, yang kedua menentukan jangkauan. Rumus jangkauan itu sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. X maksimal yaitu nilai data terbesar. Kemudian X minimal yaitu nilai data terkecil. Di situ data terbesarnya yaitu 64, data terkecilnya yaitu 35. Jadi jangkauannya 64 dikurangi 35 sama dengan 29. Kemudian yang ketiga menentukan banyak kelas. Rumus banyak kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N yaitu banyak data. Karena banyak datanya sudah kita hitung tadi ada 23, maka kita tinggal memasukkannya ke rumus. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 23. Yang pertama kita menghitung log 23 nya dulu. Kemudian log 23 itu menghasilkan 1,3617 sekian-sekian. Setelah itu baru kita kalikan dengan 3,3. Setelah kita kalikan menghasilkan 4,4937 sekian-sekian. Setelah itu baru kita tambahkan dengan 1 menghasilkan 5,493 sekian-sekian. Kemudian setelah itu kita bulatkan. Karena angka di belakang koma di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kalau angka di belakang koma di atas 5, maka kita bulatkannya ke atas. Karena ini di bawah 5, maka kita bulat ke bawah menjadi 5. Setelah itu kita menentukan panjang kelas dengan rumus panjang kelas yaitu P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi kita sudah ketahui 29. Setelah itu kelasnya 5. Jadi P sama dengan 29 dibagi 5 sama dengan 5,8. Karena di belakang koma angkanya di atas 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 6. Setelah kita mengetahui semua banyak data, jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, maka kita baru bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita membuat barisnya. Barisnya yaitu banyak kelas. Banyak kelasnya ada 5, maka kita membuat baris ke bawah sebanyak 5. Kemudian membuat panjang kelas. Panjang kelasnya tadi X minimalnya yaitu 35, maka kita tulis 35 dulu. Setelah itu panjang kelasnya ada 6, maka 35 1, 36 2, 37 3, 38 4,
39, 5, 46. Maka pada baris pertama kita tulis 35 sampai 40. Setelah itu baru kita tulis frekuensinya. Frekuensi yaitu data pada baris tersebut. Misalnya 35 sampai 40. Nah, datanya itu ada berapa? Jadi tadi saya sudah menghitung, datanya ada 4. Kemudian pada baris kedua yaitu angka setelah angka terakhir baris pertama. Angka terakhir baris pertama yaitu 40, maka baris keduanya jadi 41 dan seterusnya. Nah, setelah kita selesai membuat tabel distribusi frekuensi, barulah kita bisa menghitung mean, median, dan modus. Nah, sekarang kita menghitung meannya dulu. Mean atau rata-rata hitung dengan rumus X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FII dengan keterangan XI yaitu rata-rata, XI yaitu titik tengah, FI yaitu frekuensi kelas, dan sigma yaitu jumlah. Jadi ini jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Nah, langsung saja kita ke pembahasan. Kita akan mencari mean dari data berat badan kelas 11 agama. Jadi tadi kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi, sekarang kita tinggal mencari meannya. Cari mean rumusnya sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maka kita harus mencari XI nya terlebih dahulu karena FI nya frekuensinya sudah tertera. Cara mencari XI yaitu kita cari titik tengahnya, titik tengah kelas interval tersebut. Di situ kelas pertama panjang kelasnya 6, dari 35 sampai dengan 46 data. Maka karena datanya genap, kita mengambil 2 angka di tengah, kemudian dijumlahkan, setelah itu baru dibagi 2. XI yaitu titik tengah kelas interval. Maka 37 ditambah 38 sama dengan 75. Setelah dijumlahkan dibagikan dengan 2, yaitu menghasilkan 37,5. Setelah itu baru kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensinya yaitu 4. 4 dikali 37,5 menghasilkan 150. Setelah itu pada baris kedua titik tengahnya ada 2 juga, yaitu 43 dan 44. Maka kita jumlahkan 43 ditambah 44 menghasilkan 87. Setelah itu kita bagikan dengan 2, maka menghasilkan 43,5. Setelah itu kita kalikan dengan 7. 43,5 dikali dengan 7 menghasilkan 304,5. Setelah itu pada baris ketiga yaitu 47 sampai 52, titik tengahnya ada 2 juga, yaitu 49 dan 50. Maka 49 ditambah dengan 50 menghasilkan 99. Setelah itu baru kita bagi dengan 2 yang menghasilkan 49,5. Lalu baru kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensinya 8 dikali dengan 49,5 yaitu menghasilkan 396. Pada baris keempat juga sama. Titik tengahnya ada 2, yaitu 55 dan 56. Kita jumlahkan, setelah itu dibagi 2 menghasilkan 55,5. Kemudian dikalikan dengan frekuensi. Frekuensinya yaitu 3 menghasilkan 166,5. Pada baris terakhir, baris kelima juga sama, titik tengahnya ada 2, maka kita jumlahkan, setelah itu dibagi 2, yaitu titik tengahnya ada 61 dan 62. Kita jumlahkan dibagi 2 menghasilkan 61,5. Setelah itu kita kalikan dengan frekuensi. Frekuensinya yaitu 1 dikali 61,5 menghasilkan 61,5. Nah, karena dalam rumus mencari mean kita membutuhkan jumlah FI dikali XI dan jumlah FI, maka kita jumlahkan semua FI dikali XI yang tadi sudah kita temukan.
yaitu 150 ditambah 304,5 ditambah 396 ditambah 166,5 ditambah 61,5 yang menghasilkan 1078,5. Nah, setelah kita tahu jumlah Fi dikali Xi, kita hitung lagi jumlah Fi atau frekuensinya. Kita jumlahkan, yaitu 4 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1. Jumlah frekuensi itu sama aja kayak jumlah data ya. Jadi jumlah frekuensinya yaitu 23. Lalu kita masukkan ke rumus. X sama dengan sigma Fi dikali Xi. Jumlah Fi dikali Xi nya tadi 1078,5 dibagi jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya 23. Jadi 1078,5 dibagi 23. Kemudian hasilnya 46,891. Nah, karena di belakang koma angkanya di atas 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 46,9. Jadi meannya yaitu 46,9. Nah, kita lanjut ke median. Median atau biasa disebut nilai tengah. Ini rumus median data kelompok. Rumusnya yaitu Me atau Q2, median itu sama dengan kuartil tengah ya. Me atau Q2 sama dengan L2 ditambah setengah dikali N dikurangi FK dibagi F dikali C. Keterangannya yaitu Q2 itu sama dengan median atau kuartil tengah. Kalau L2 tepi bawah kelas median. N jumlah data atau frekuensi, FK yaitu jumlah frekuensi sebelum kelas median, F yaitu frekuensi kelas median, dan C yaitu panjang kelas. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ini soal sama seperti yang tadi, kita hanya mencari mediannya, yaitu data berat badan kelas 11 agama. Tadi rumus mencari median yaitu L2 ditambah setengah dikali N dikurangi FK dibagi F dikali C. Maka kita harus mencari L2, mencari N, mencari FK, mencari F, dan mencari C. Oke, bisa diperhatikan pada tabel di sebelah kiri. Yang pertama, kita harus mencari jumlah datanya terlebih dahulu untuk menentukan Q2 atau kuartil tengah. Kita jumlahkan seluruh frekuensi untuk menentukan banyak data. 4 ditambah 7 ditambah 8, kemudian ditambah 3 ditambah 1. Jadi N atau jumlah datanya yaitu 23. Nah, karena median itu nilai tengah atau kuartil tengah, jadi kita bagi jumlah data ini menjadi 2. Kita bagi 23 dibagi 2, yaitu sama dengan 11,5. Nah, setelah kita tahu 11,5, kita cari 11,5 itu ada pada kelas berapa. Nah, cara mencarinya yaitu dengan menjumlahkan masing-masing kelas. Yang pertama kita jumlahkan kelas pertama dan kelas kedua, yaitu 4 ditambah 7 menghasilkan 11. Tadi kita mau mencari 11,5, maka kurang 0,5, maka kita tambahkan lagi kelas ketiga dengan kelas 1 dan 2 yang tadi. 11 ditambah 8, 19. Nah, 11,5 itu berada pada angka 19, maka 11,5 ini masuk pada kelas ketiga. Jadi Q2 nya itu ada pada kelas ketiga. Setelah kita mengetahui Q2 ada pada kelas ketiga, maka kita menentukan L2. L2 yaitu tepi bawah kelas median. Tepi bawahnya yaitu 47 dikurangi 0,5, yaitu 46,5. Nah, setelah itu baru kita menentukan FK atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya tadi berada pada kelas ketiga, maka jumlah frekuensi sebelum kelas median sebelumnya, kelas sebelumnya berarti kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 dijumlahkan frekuensinya, maka FK-nya yaitu 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian kita cari F-nya. F yaitu frekuensi kelas median. Frekuensi itu jumlah data ya.
frekuensi kelas mediannya yaitu yang 8 ini, jumlah data kelas median. Kelas mediannya kan Q2 ini berada pada kelas 3. Nah, kelas 3 ini memuat frekuensi atau jumlah data 8, maka F-nya yaitu 8. Setelah itu kita mencari C atau panjang kelas. Panjang kelasnya sudah diketahui dari awal tadi ya, karena kita sebelum membuat tabel distribusi frekuensi kita mencari panjang kelas. Jadi panjang kelasnya itu 6. Kemudian setelah kita sudah mencari semuanya, kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu L2 ditambah setengah dikali R dikurangi FK dibagi F dikali C. Kita masukkan L2 nya tadi 46,5 ditambah setengah, N nya tadi 23, FK nya 11 dibagi frekuensinya 8 dan C atau panjang kelasnya 6. Maka kita operasikan terlebih dahulu yang perkalian dan pembagiannya. Kita operasikan yang setengah dikali 23. Setengah dikali 23 menghasilkan 11,5. Lalu kita tulis ulang di bawahnya 46,5 ditambah 11,5 dikurangi 11 dibagi 8 kemudian dikali 6. Kemudian yang kedua kita operasikan yang 11,5 dikurangi 11. 11,5 dikurangi 11 menghasilkan 0,5. Kita tulis kembali Q2 sama dengan 46,5 ditambah 0,5 dibagi 8 dikali 6. Kemudian kita operasikan lagi yang 0,5 dikali 6. 0,5 dikali 6 menghasilkan 3. Kemudian kita tulis lagi Q2 sama dengan 46,5 ditambah 3 dibagi 8. Lalu kita operasikan yang pembagiannya. 3 dibagi 8 menghasilkan 0,375. Kemudian yang terakhir baru kita tambahkan dengan 46,5. Jadi Q2 sama dengan 46,5 ditambah 0,375 menghasilkan 46,875. Karena di belakang koma angkanya di atas 5 yaitu 8, maka kita bulatkannya ke atas menjadi 46,9. Maka mediannya yaitu 46,9. Baiklah, kita lanjut untuk ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Rumus modus dalam data kelompok yaitu mod sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Keterangannya, mod yaitu modus, L yaitu tepi bawah kelas dari kelas terdapatnya modus, D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, C yaitu interval kelas atau panjang kelas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan contoh soal yang tadi. Kita mencari modusnya atau nilai yang sering muncul. Nah, bisa diperhatikan di sebelah kiri sudah ada tabel distribusi frekuensi yang memuat data berat badan kelas 11 SMA. Untuk mencari modus tadi rumusnya L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Maka kita harus mencari L, D1, D2, dan C. Untuk C atau interval kelas kita sudah menentukannya sejak awal pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu 6. Maka selanjutnya kita mencari L, D1, dan D2. Tadi L yaitu tepi bawah kelas yang terdapatnya modus. Kita cari modusnya dulu di frekuensi atau banyak data. Modus itu yang nilai yang sering muncul. Nah, berarti yang paling banyak frekuensinya atau datanya. Disitu yang paling banyak 4, 7, 8, 3, dan 1 yaitu 8. Berarti modusnya ada di kelas ketiga di 8 itu. Maka kita cari L-nya. L-nya tadi tepi bawah kelas yang terdapatnya modus. Tepi bawahnya 47 dikurangi 0,5, maka tepi bawahnya 46,5. Setelah itu kita cari D1-nya. D1 yaitu selisih frekuensi kelas yang ada modusnya dengan kelas sebelumnya.
kelas yang ada modusnya di kelas 3. Kelas sebelumnya berarti kelas 2 kan. Nah, selisihnya kita cari selisih, karena selisih berarti dikurangi. Jadi kelas 3 dikurangi kelas 2, 8 dikurangi 7, maka D1 nya yaitu 1. Kemudian yang kedua kita cari D2 nya. D2 nya yaitu selisih frekuensi kelas yang ada modusnya dengan kelas sesudahnya. Kelas sesudahnya yaitu kelas keempat, kelas yang ada modusnya di kelas 3. Berarti kelas ke-3 dikurangi kelas keempat, 8 dikurangi 3 yaitu 5. D1 nya 1, D2 nya 5. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. L nya 46,5, D1 nya 1, D2 nya 5, dan C nya 6. Maka 46,5 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 5 dikali 6. Yang pertama kita kalikan dulu, 1 dikali 6, 6. Kemudian 1 ditambah 5, 6. Maka kita tulis kembali 5 ditambah 6 dibagi 6. 6 dibagi 6 kita operasikan, 6 dibagi 6 yaitu 1. Kemudian yang terakhir kita jumlahkan, 46,5 ditambah 1 yaitu 47,5. Jadi modusnya yaitu 47,5. Baiklah, sekian video proyek matematika dari saya. Karena masih banyak kekurangan dan banyak kehilafan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.